sifat Allah yang ada di diri. Saya katakan jangankan untuk mendapatkan pahala, malah dosa yang dia dapatkan di dalam beribadah itu. Maka itulah Allah ingatkan, fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Siapa yang celaka itu? Ketika dia merasa keakuannya, egonya yang sholat. Oleh karena itulah jemaah dimuliakan oleh Allah, Rasulullah mengingatkan kita. Dalam hadis populer dia mengatakan wujudika zambun. Ya, wujudmu, keakuanmu, egomu itu adalah dosa yang amat besar. Ya, jangan pernah kita ini tetap catatannya, apapun status sosial kita tetap la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita ini lemah. Cuma yang dimuliakan oleh Allah, maka lahirkanlah, munculkanlah di dalam qalbiyah kita rasa ketuhanan itu. Setelah kita mengenal keberadaan Allah melalui sifatnya ada di diri kita itu, ya, munculkan kesadaran ini. Ya, kesadaran inilah yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah. Inilah dia bentuk-bentuk zikir wala harfin wala sautin. Zikir tanpa huruf, tanpa suara, kesadaran itu. Maka sungguh jemaah yang dimuliakan oleh Allah, rasa inilah yang wajib kita bawa ketika kita bersolat. Bukan rasa ego, keakuan diri. Ya. Maka diingatkan lagi dengan Rasulullah, mutu qabla an tamutu. Matikanlah dirimu, keakuanmu. Ya. Matikan dirimu sebelum kau mati. Ya, kalau tadi 50 tahun kita mengakui kudrat, iradat, ilmu, ayat, sama, basar, kalam itu kita rasa sifat kita, maka setelah kita tahu jemaah dimuliakan Allah, pulangkan. Ya, kalau dipulangkan maka diri ini tak lebih hanya sebagai bangkai. Gak ada. Ya, itulah makna kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la. Yang kita tidakkan itu, ya, kita ini nggak ada. Yang ada itu hanya Allah. Nyata Allah pada diri melalui sifat-sifatnya yang ada di diri. Ya, belajarlah melihat diri yang tak ada. Ya, kandaskan, tuntaskan. Jangan lagi ragu. Putuskan bahwa aku tak ada. Yang ada ini kenyataanmu ya Allah. Ya. Kalau ini kenyataan Allah, ya melalui sifatnya, Masya Allah, kado yang terindah buat kita. Maka tidak berlaku hukum cabut-mencabut ketika ajal kita tiba. Kenapa Rasulullah ketika menghadapi sakaratul maut mengatakan ummati, ummati, umatku, umatku? Karena Rasulullah tahu betapa sakitnya berpisah ruh dengan jasad, bagaikan kambing yang hidup di kulit. Rasulullah tidak mau umatnya merasakan itu. Ya, maka Rasulullah ingatkan. Maka tidak berlaku hukum mencabut-mencabut bagi orang yang mengenal siapa dirinya, siapa Allah. Yang nyata di diri ini kau ya Allah melalui sifat. Hanya cukup kesadaran itu. Bukan, jangan salah memahami. Setelah paham nyata sifat Allah di diri, lantas Tuhan-Tuhan jadi Tuhan. Ya, enggak ada kaji begitu. Ya kan? Tapi sadari sifat Allah itu. Saya katakan jemaah dimuliakan Allah, tidak ada kado yang terindah dalam hidup ini terkecuali kita mampu merasa hidup serta Allah. Allah yang nyata, kita yang gaib. Nah, maka oleh karenanya sebelum kita bersolat,
kita pandang sifat Allah itu. Memandangnya bagaimana? Ya, jangan lagi juga dengan hayalan, tapi dengan fakta dan kenyataan bahwa diri kita yang zahir ini tempat melihat nyata Allah. Ya, yang mana dia? Ya, kudrat di kaki, irodat di hati, ilmu di kepala, hayat hidup turun naiknya napas, ya, sama di kuping. Ya, jangan salah jemaah, bukan kuping yang mendengar, tapi si sama yang mendengar. Basar melihat, bukan mata yang melihat. Sebab mayat pun punya mata, tapi tidak bisa dia melihat. Kalam berkata-kata. Ya, bukan mulut, tapi si kalam. Nah, kalau begitu Allah yang nyata di diri, maka diri kita sendiri yang mana? Ya, prakteknya lihatlah boneka. Ya, boneka itu bentuknya seperti manusia. Ya, tapi dia tidak punya diri batin. Maksudnya, adakah kudrat kuasa si boneka? Nggak ada. Adakah kehendak boneka? Ada alimnya, ada hayatnya, ada samanya, basarnya tidak, kalamnya pun tidak. Itulah diri kita. Lantas begitu hinanya diri kita itu. Lantas yang ada ini adalah kenyataan Allah. Tapi cukup itu dipatri di dalam kedalaman jiwa kita, di kedalaman diri kita, yakni di dalam qalbiyah kita. Ini nyatamu ya Allah. Maka di dalam kita bersembahyang, bersolat, itulah yang kita saksikan. Jangan seolah-olah Tuhan kita taruh di depan sejadah, di atas mihrab, atau kita ciptakan Tuhan itu entah di mana kita posisikan. Tidak. Maka kata Rasulullah, man talabal wali li khairin nafsi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa mencari Tuhan di luar dirinya, ya maka itu adalah orang yang amat tersesat. Kenapa? Karena Tuhan sudah nyata di diri. Ya, ingat gaji kita. Kenapa kita tidak bisa melihat Allah di diri? Jawaban gaji kita selama ini adalah karena kita terjebak oleh bentuk dan rupa. Ya. Kenapa terjebak bentuk dan rupa? Memang beginilah bentuk manusia. Kasuratu Adam, ya. Kuciptakan Adam itu seperti diriku, kata Allah. Ya. Jadi bentuk kita ini yang membuat kita tidak bisa melihat Allah. Nah, saya katakan seringkali saya memberikan contoh, ketika kita melihat ini botol, maka yang terlihat kita adalah botol. Padahal ini apa? Kaca. Piring itu pun ini, ketika ini saya angkat, maka tidak ada ini mengatakan ini adalah piring. Ya mana? Piring ini mana? Apa ini mana? Asbak. Karena mengikut bentuk dan rupa. Apa yang Wana lupakan di sini? Kacanya. Nah, kita tidak bisa melihat Allah di diri karena terjebak oleh bentuk dan rupa. Padahal sifat Allah itu amat nyata di diri. Maka dilaslah, ditanamkanlah di kedalaman hati manusia ini adalah, ya, kenyataan atau tempat melihat nyatanya Allah. Sekali lagi, maka dikatakan, ya, kita tidak dapat dikatakan manusia dalam pandangan Allah, ya, kalau manusia itu
tidak mengerti, tidak mengetahui kalau di dirinya adalah sifat Allah, maka tak layak dia dikatakan manusia, tapi dia layak dikatakan sebagai binatang, karena dia tidak mengenal rahasia diri di dalam dirinya. Ya, maka nikmatilah kehidupan ini, karena inilah sesungguhnya yang kita cari. Ya, tapi saya mundur dulu sedikit ke belakang, ada yang tertinggal. Orang yang sudah memahami dia tak ada yang ada Allah, lepas dia dari mati, dari cabut mencabut. Kenapa enggak terlepas dari cabut mencabut? Karena dia tidak ada. Ya, kalau yang enggak ada, apa yang mau dicabut? Ketika dia ditanam di kubur sana, didatangi oleh malaikat, maka tidak berlaku baginya hukum tanya menanya. Kenapa enggak ditanya? Orang dirinya enggak ada. Ya, itu yang pernah sering kita dengar, yang saya ceritakan. Orang syariat mati membawa amal ibadah. Ketika ditanya malaikat, berapa tahun kau di dunia? 65 tahun. Apa yang kau bawa dari dunia? Nih, goni-goni ini catatan amal. Yang sebelah sana, goni catatan amal haji saya. Yang itu, wah, amal umrah saya. Itu apa? Zikir saya. Ya, apa kata Allah kepada malaikat? Tipe orang yang begini, ya malaikat bawa dia ke neraka. Ya, ketika orang hakikat ditanya berapa tahun kau di dunia? 65, sama-sama itu tadi. Ya, apa yang kau bawa sama 65 tahun? Maka orang hakikat menjawab, aku tak bawa apa-apa. Aku tidak membawa amal. Jangankan amal, diriku pun tak ada. Maka dikatakan bahwa ini malaikat ke dalam surga. Kenapa orang yang beramal tadi disiksa? Ternyata kalau saya bikin analogi, andaikan antara wayang dengan dalang, kira-kira yang dapat hadiah dalam melakukan kebaikan, wayang atau dalang? Dalang. Nah, kata Tuhan kira-kira begitu. Kau ya merasa kau yang beramal ya. Hebat kau ya, kata Tuhan. Sedangkan kau, muncung kau itu ngomong kalau udah ada azan, hayya 'alas shalah, kau jawab la haula. Sekarang kau bilang kau pula yang beramal. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada harta yang berharga, saya bilang. Ya, ketika kita di dunia ini mampu mengenal keberadaan Allah di diri melalui sifat Allah Subhanahu wa taala. Yakin. Ya, yakin itu. Ya, kalau harta yang kita cari siang malam, ya saya bilang, ya, sahabat kita katakan yang setia, yang satu partai, yang satu majelis. Allah wakno, kira-kira wakno kalau aku mati wakno mau nggak satu malam ngawani aku dikuburin? Kira-kira lah wakno. Oh, insya Allah. Enak juga ini jawabannya begitu. Iya kan? Tapi nggak terjadi, Wakno. Bangunan rumah 10 miliar, anak 2, bini 1. Ya, nggak ada yang kompromi, bini sama 2 anak. Aku pikir ayah kalian ini nggak usah kita tanam lah. Iya kan, rumah nih besar, ayah kau dulu nyarinya. Gimana kalau kita bikin aja ditanam di ruang tamu? Kan nggak jauh-jauh ayahmu. Tiap hari kita ketemu. Tapi saya belum ada melihat itu. Iya kan? Nggak ada. Nah, seperti itu. Kalau tetangga kita setiap dia meninggal pulang ke kampung, ditanam di sawah di sana, memang tujuannya tanah sawah itu jangan dijual. Iya kan? Jelas. Nah, jadi seperti itu. Makanya saya katakan tadi, ya, ilmu yang kita pahami ini, ya, barangkali tak ada berharga di dunia ini kalau orang tak paham. Tapi bagi orang yang paham, inilah yang harus kita cari. Ya, nah, kalau sudah kita paham ilmu ini, masya Allah,
Ya, wa huwa ma'akum ainama kuntum fasamma wajhullah. Aku serta kamu dimanapun kamu berada. Kan luar biasa itu. Nah, maka oleh karenanya lah kita camkan, kita pahami baik-baik. Kalau ikan di akuarium, andaikan dia bisa bicara, aku tak akan bisa hidup tanpa kau, hai air. Iya kan? Nah, kita ini pun tak hidup kalau bukan kau yang hidup, ya Allah. Begitu dia. Ya, pahami itu baik-baik, kita camkan itu baik-baik, ya, supaya hidup kita ini jangan terapung ke sana kemari. Ingat jemaah, ya, ketika terjadi dialog antara tunggul kayu dengan ikan. Apa kata tunggul kayu kepada ikan? Apa yang kalian cari, wahai ikan? Dari tadi kuperhatikan kau ke sana kemari, ke sana kemari. Ya, apa yang kalian cari? Maka tunggul bertanya kepada ikan, ikan menjawab. Kata ikan, kami ke sana kemari mencari air. Maka tunggul kayu pun tersenyum. Ya, kenapa dia tersenyum? Karena air itu sebenarnya tak terpisah dengan kehidupan kamu, kata tunggul kayu menasehati ikan itu. Ya, sekali lagi, mari di ujung kaji ini munculkan kesadaran di dalam diri bahwa kita lemah, tak berkehendak, bodoh, mati, peka, buta, bisu. Itulah diri kita. Ya, sama dengan diri yang tak ada. Maka bukalah mata ini, kesadaran. Kudrat ini kau ya Allah. Iradat ini pun kau ya Allah. Hidup ini pun hidupmu ya Allah. Ya, yang melihat, yang mengetahui, yang mendengar, yang melihat ini kau ya Allah di diriku. Ya, pengakuan itu harus kita akui. Ya, sebenar-benar manusia itu, kata Rasulullah, adalah orang yang mengenal dirinya. Ya, sebenar-benar manusia itu adalah yang mengenal dirinya. Janganlah kita ini bentuknya bentuk manusia, tapi di sisi Allah kita ini dipandang Allah tak lebih dari seekor binatang. Ya, lebih kurang mohon maaf, dan 2 kali saya harus mohon maaf, memang suara saya nggak lepas, ya, batuknya nggak kena-kena. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, mungkin usai ini sambil kita minum-minum tetap kita diskusi untuk mendalami materi ini, ya, karena tanpa diskusi kita tidak bisa memahami ini. Namun catatannya, kajian ini harus dilihat dari sisi kaji ini, dalam artian dari sisi tauhid. Ya, jangan kita melihat kaji tauhid dengan sisi syariat, melihat syariat dengan kajian tauhid. Ya, lebih kurang mohon maaf, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nauzubillahi samii'un 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anzil lana ilma wa hikmah wa nura wa hidayah wa barakatah wa salamah. Ya mujibas sa'ilin, ya munjilal munjilin, ya akramul akramin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amdun alaina ya Allah bisafail ma'rifah wa hablana tasihal muamalah bima bainana wa bainaka ala sunnah ya rabbal alamin. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tabarraqana min ba'di tabarruqan ma'suma wa hdinas siratal mustaqim ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.